Kalian pernah nggak sih mikir kayak jadi dewasa itu kok gini amat ya? Kok kayak berat banget, belum bisa membahagiakan ke orang tua, kok perasaan kayak jadi beban mulu kayak gitu. Eh Sebenarnya kalian nggak sendirian sih guys. Aku pun juga sempat mikir kayak gitu. Cuman aku di sini mau sharing dan juga mau cerita ya guys ya. Ya kalau kalian mau mendengarkan ya silahkan. Ini tentang perjalanan hidupku dan aku mencoba mencari tahu arti dari dewasa itu menurut pengalamanku sendiri. Jadi baru-baru ini aku baru saja menyelesaikan game buatan Indonesia yang kalian pasti udah tahu judulnya adalah Troublemaker kedua Beyond Dream. Game ini buat aku jujur ini game satu-satunya yang kayak keren banget, penuh makna, bahkan pesan dan moralnya tuh dalam banget di game ini. Aku suka banget sih dari game ini. Dan biasanya sih dulu aku kalau main game-game Indonesia itu kayak game Indonesia kayak dipandang sebelah mata gitu kan. Cuman aku kayak mencoba untuk memainkan game yang ini satu ini, ternyata emang the best sih. Ya, siapa lagi kalau bukan tokoh utamanya si Budi dan Jordan. Aku jadi ingat banyak hal yang bikin aku belajar tentang arti kedewasaan. Dari rasa sakit waktu harus berjuang bayar utang, sampai keinginan kuat buat ninggalin kebiasaan buruk. Dari dimarahin orang asing di tempat kerja, sampai rasa capek ngejar mimpi yang kadang kayak nggak ada habisnya. Semua itu satu persatu jadi bagian dari proses tumbuhku. Buat teman-teman semua yang udah menamatkan game Troublemaker kedua, Beyond Dream, pasti kalian sempat lihat scene akhirnya di mana Budi dan Jordan saling berbicara memahami arti apa itu dewasa. Jadi aku ulangi lagi deh buat teman-teman yang lupa. Menjadi dewasa merupakan suatu peralihan dari masa remaja yang memiliki banyak kejutan di dalamnya. Terkadang kejutan itu muncul saat kita berusaha meraih mimpi dan tampak menjadi penghalang bagi diri kita untuk menggapai mimpi tersebut. Meskipun beberapa dari kejutan itu tidak menyenangkan dan cenderung membuat sedih, akan selalu ada hikmah yang timbul dari kejadian yang telah kita lalui. Namun, sebagai manusia biasa yang beberapa takdirnya sudah ditentukan, kita hanya bisa menerima takdir tersebut dan berusaha sebaik mungkin untuk masa yang akan datang. Waktu kita masih bocah, kita nggak sabar banget pengen jadi dewasa kan? Dulu kita mikir, mungkin kalau udah jadi dewasa, kita bisa lakuin apapun yang kita mau, sebebas apapun itu. Tapi pas udah jadi dewasa gini, jadi mikir, masalah-masalah yang kita hadapin pas masih bocah itu jauh lebih gampang kan? Tapi pas udah dewasa, ternyata kita baru sadar bahwa kita juga nggak bisa sebebas itu dalam bertindak. Akan ada konsekuensi dalam setiap tindakan kita yang harus kita hadapi. Nah, dari kata-kata Bang Budi dan Jordan ini guys, aku kayak mencoba untuk memahami maksud yang ingin disampaikan dari Budi dan Jordan di sini. Jujur, ini benar-benar relate sama keadaanku juga. Mungkin dari beberapa teman-teman juga ya yang nonton video ini relate banget. Dulu waktu kecil, pernah nggak sih kayak kalian melihat suasana rumah atau lapangan atau taman itu kayak luas banget? Pandangan di mata kita tuh kayak luas banget gitu, seakan-akan kayak padang rumput yang luas. Tapi di saat kita udah dewasa dan kita mencoba untuk kembali ke tempat di mana kita dibesarkan, kembali ke tempat dulu aku pernah kesini waktu kecil. Itu kayak kok beda banget ya kayak waktu aku kecil. Iya, kalian nggak sendirian kok guys. Aku pun juga merasakannya. Dan kata-kata dari Bang Budi yang buat aku ngena banget sih ya, memang di saat kita menjadi dewasa ini kita memang bebas banget bisa melakukan apapun yang ada di dunia ini. Tapi setiap langkah yang kita lakuin, setiap keputusan yang kita buat, itu ada konsekuensinya. Misalkan, di saat kalian yang sedang bekerja sekarang, kalian bisa saja memutuskan untuk resign detik ini juga. Kalian bebas melakukan apapun, menghabiskan tabungan kalian untuk jalan-jalan jajan. Kalian bisa menggunakan apapun waktu kalian untuk kegiatan ya dari yang berfaedah dan juga yang nggak berfaedah mungkin.
Tapi ingat, setiap keputusan yang kita buat ada konsekuensinya. Yap, benar sekali. Di saat kita sudah resign, apakah kita bisa meng-apply lagi untuk mendapatkan pekerjaan baru? Ya syukur-syukur kalau kita dapat. Kalau tidak, nah itu konsekuensi yang buruk. Jadi dewasa memang menyenangkan sih guys. Aku pas waktu jadi dewasa kayak gini kayak memang bebas sih, mau pulang malam kapanpun juga bisa. Bahkan mau nggak pulang ke rumah selama bertahun-tahun pun juga bisa. Sama seperti yang aku lakuin sekarang. Aku udah di Taiwan selama 4 tahun dan belum pernah pulang ke Indonesia sekalipun. Kalau ditanya aku kangen apa enggak, ya pastinya kangen dong. Tapi lebih tepatnya aku kangennya ke makanan-makanan Indonesia sih. Dan juga teman-temanku seperjuangan dulu waktu SMP dan SMA. Itu kayak seneng banget aku bisa bersenda gurau bersama mereka. Tapi ternyata beberapa di antara kita udah ada yang nikah, ada yang udah fokus pada keluarga. Which is buat aku sih, aku selalu bilang ke diriku sendiri untuk mereka-mereka yang udah nikah, wah mereka udah dewasa banget ya, wah mereka udah keren banget mentalnya. Aku selalu membandingkan diriku dengan mereka-mereka yang udah nikah. Karena apa? Untuk menjadi seorang ayah, untuk menjadi seorang pemimpin di keluarga, itu nggak mudah. Pasti harus siap mental dan segala-galanya. Jujur sih emang luar biasa banget sih teman-temanku yang udah nikah ini. Tapi aku juga harus ingat tentang diriku sendiri. Kalau aku punya kehidupan sendiri yang harus aku buat enjoy. Aku nggak boleh terlalu bersedih untuk meratapi keadaanku yang sekarang. Ya walaupun sebenarnya aku juga ada rasa penyesalan sih tentang apa yang telah terjadi di masa lalu. Tapi seperti yang dikatakan Bang Budi dan juga Jordan, kita tetap harus melangkah. Dari sini aku sadar, aku nggak bisa bebas sepenuhnya. Tapi aku juga sadar, aku masih bisa berusaha, masih bisa memilih untuk terus berjalan. Karena dewasa, menurutku, bukan berarti menyerah, tapi berani melangkah meski langkah itu berat. Jadi, buat kamu dan kalian-kalian yang menonton video ini, ingatlah, kalau kalian merasa sendiri, kalau kalian lagi jatuh, kalau kalian lagi bingung harus pilih jalan yang mana, percayalah, semua itu adalah bagian dari proses. Kita mungkin nggak bisa kendalikan takdir, tapi kita bisa kendalikan usaha kita. Dan suatu hari nanti, kita pasti bakal ngeliat ke belakang kok, lalu tersenyum, karena ternyata semua perjuangan itu gak sia-sia. Dan ini mungkin penutup dariku. Jadi dewasa di Indonesia bukan cuma soal umur, ini soal berani hadapi kenyataan, walaupun pahit. Tentang gimana rasanya kirim CV berkali-kali tapi gak ada kabar, tentang gimana kita harus senyum meski isi dompet sering bikin nyesek, tentang masa lalu yang kadang masih nyeret kita buat mundur. Padahal hidup terus paksa kita buat maju. Tapi percayalah, semua sakit, semua susah, semua jatuh bangun itu bukan buat ngalahin kita. Itu buat ngebentuk kita. Supaya suatu hari nanti, pas kita udah berdiri tegak, kita bisa bilang ke diri sendiri, gua pernah di titik paling bawah, tapi gua gak berhenti. Dan mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Dan mungkin juga itulah arti sebenarnya dari apa itu menjadi dewasa.